puasa dan zakat. Ada pundi-pundi ibadah yang terbesar setelah ibadah fardu. Dan memegang hidup dari memegang ibadah yang teratas. Nabi pernah bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud, disebutkan oleh Ibnu Majah, disebutkan oleh Sya'bani dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi bersabda, sami'a minna hadithan faballaghahu seseorang itu bercahaya. Bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan, berbuat baik di muka bumi ini, maka mereka nanti akan mendapatkan al-husna. Al-husna yaitu surga. Wa ziyadah. Ziyadah yaitu apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di saat setiap hamba Allah melihat wajahnya, maka saat itu wajah dia akan semakin putih. Ini hakikatnya. Ya. Banyak di antara kaum wanita olahraga, nge-gym, pola makan, pola tidur, ya, pola-pola yang lainnya banyak, tapi dia lupa dengan ibadah. Ya, ingin menjadikan dia awet muda, wajahnya bercahaya, glowing, ya. Tapi apa? Lupa untuk apa dia dicipta. Nah, penampilan yang indah, tapi lupa untuk apa dicipta? Untuk ibadah. Kalau Anda hanya hakikatnya ingin glowing di hadapan manusia, ya, tapi gelap di hadapan Allah, fanas'alullah al-afiyah, ini termasuk apa? Alamat-alamat kejelekan yang akan dirasakan oleh kaum muslimat. Di dunia kesian dia siksa suami, di balik istri glowing ada suami gulung-gulung. Pagi tadi kami lihat meme di mobil, suami harus kerja keras karena kecantikan istri tidak dijamin BPJS. Nah, intinya wasiatnya ini ya, semangat untuk terus menuntut ilmu. Selang-seling kajian yang kita sampaikan, antara kajian yaitu tentang kesehatan, Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik, dan kali ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab yaitu Syarah Al-Usulis Sittah, ya, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Dan kita masuk pada halaman ke-47 dari prinsip yang keempat. Anda lihat buku Anda. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum wa qad bayyana Allahu hadzal asla fi awwal surati al-Baqarah min qawli ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiyin atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wa yaziduhu wuduhan ma sarahat به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد ثم صار هذا
aghrab al-ashya wa sara al-ilmu wal fiqhu huwa al-bid'u wad dalalatu wa وخياروا ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرض الله تعالى على الخلق ومنحه لا يتوفوه به إلا زنديق أو مجنون وصار من أنكره وعاده وصنف في التحذير منه والنهي عنه والفقيه العالم. Di sini wasiat para pendahulu kita, juga wasiat pengarang kitab. Wasiat ini disampaikan untuk kita yang sebenarnya pewasiat ini belum merasakan jauhnya zaman yang ada di zaman dia. Si penulis atau pensyarah kitab, si penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi At-Tamimi, juga pensyarah kitab Syekh Utsaimin yang meninggal pada tahun 2000, belum merasakan seperti apa yang kita rasakan pada tahun 2024. Yang fitnah semakin dahsyat. Tetapi wasiat mereka, apalagi Nabi SAW yang sudah meninggal lebih dari 1430 tahun, sudah mewasiatkan untuk kita menggambarkan untuk kita apa yang akan terjadi di akhir zaman. Maka ini bekal, hakikatnya bekal. Hakikatnya warisan dari para nabi, juga para ulama adalah nasihat mereka. Nabi enggak mewariskan kepada Fatimah, kepada istrinya dinar wal dirham. Enggak mewariskan dinar wal dirham. Tapi yang diwariskan kepada Nabi adalah ilmu, para ulama. Ini hakikatnya warisan yang menyelamatkan. Penjelasan perihal ilmu adalah dalam halaman 88. Penjelasan perihal ilmu dan ulama, fikih fuqaha, serta penjelasan mengenai siapa yang menyerupai mereka. Padahal bukan bagian dari mereka. Allah telah menjelaskan prinsip ini di awal surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, dan niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, hanya kepadamu kamu harus hanya kepadaku kamu harus dan beriman tunduk. Berimanlah kamu kepada apa yang telah kuturunkan kepada apa yang telah kuturunkan, yang membenarkan apa yang ada padamu, yang membenarkan apa yang ada padamu. Ini menunjukkan perintah mereka untuk tunduk. Ini menunjukkan perintah mereka untuk tunduk. Yang sebelum diutusnya Nabi SAW, diutusnya Nabi di zaman Nabi Musa, ada kitab Nabi Musa, ada kitab Taurat adalah satu-satunya kitab yang ditulis dengan tangan kanan Allah dengan tangan kanan Allah langsung. Kitab Taurat. Kitab Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir. Di sini berarti dijelaskan. Di sini berarti dijelaskan turunkan yaitu Al-Qur'an. Turunkan yang membenarkan apa yang ada padamu. Yang membenarkan apa yang ada padamu. Al-Qur'an membenarkan Taurat. Al-Qur'an membenarkan Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya. Orang-orang yang pertama kafir kepadanya. Menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dengan harga yang hanya kepada akulah kamu dan hanya kepada akulah janganlah kamu campur aduk, janganlah kamu campur aduk dengan yang batil. Ini wasiat dari Allah langsung. Ini wasiat dan jangan kamu sembunyikan yang hak, dan jangan kamu sembunyikan yang hak. Kamu mengetahui, sedirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuk, tunaikan zakat, orang-orang yang rukuk beserta orang-orang kamu suruh orang lain mengerjakan mengerjakan sedang kamu melupakan kewajibanmu sendiri. Ini juga wasiat untuk kita. Ini juga antaranya wasiat yang indah, antaranya wasiat yang indah. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Anda kadang atau kita kadang-kadang atau kita memerintah orang berbuat baik, memerintah orang berbuat baik. Jangan sampai yang kitanya sendiri teledor, kita nyuruh orang berbuat baik, kita nyuruh orang berbuat baik, tapi kita nggak berbuat baik. Kita nyuruh orang berbuat untuk meninggalkan maksiat, tapi kita lakukan maksiat tersebut. Tapi kita lakukan maksiat konteks ayat ini. Ini masuk dalam konteks ayat ini. Anda nyuruh orang, Anda nyuruh orang untuk meninggalkan satu maksiat, untuk mendatangi perintah Allah. Mendatangi perintah Allah. Anda datangi maksiat dan Anda tinggalkan maksiat dan Anda tinggalkan perintah Allah. Konteks ayat ini atamuruna nasa bil ayat ini atamuruna nasa anfusakum. Anda mau nyuruh orang berbuat baik, Anda lupa diri Anda sendiri. Tapi Anda lupa diri Anda sendiri.
Lupa diri Anda sendiri. Ini jadinya seperti apa? Diri Anda sendiri. Ini jadinya seperti apa? Hanya jadi seperti waker. Hanya jadi seperti waker. Hanya seperti alarm. Hanya seperti alarm. Ya. Alarm ngingetin Anda untuk sholat malam. Alarm ngingetin Anda jam 3 bunyi. Setengah 4 jam 3 bunyi. Tring bunyi. Ya. Hanya ngingetin doang, tapi alarmnya nggak ngapa-ngapain. Doang, tapi alarmnya nggak ngapa-ngapain. Jangan sampai kita seperti waker. Jangan sampai kita seperti waker. Ngingetin manusia terus. Ngingetin manusia terus. Gini dong, nggak boleh. Nggak boleh ini dong, nggak boleh. Nggak boleh makar pada suami. Ibu nasihatin. Makar pada suami. Nggak boleh ngotot sama suami. Nggak boleh. Nggak boleh angkat suara. Iya, ketika kajian dia sampaikan. Iya, ketika kajian dia sampaikan. Ketika prakteknya susah ternyata. Ketika prakteknya susah ternyata. Untuk nahan lisan ini berat. Untuk nahan lisan ini mata untuk nggak melotot pada suami saya. Mata untuk nggak sadar pada suami saya. Nggak sadar dia. Nah, makanya sebenarnya untuk masuk surga itu sebenarnya perjuangan surga kita sebenarnya perjuangan Anda kabar gembira bagi Anda ini kabar gembira bagi Anda. Man sama syahraha wa man sala syahraha wa man sala khamsaha wa man hafidha barang siapa yang sholat 5 waktunya, yang sholat ini belum konteksnya sholat rawatib. Ini belum konteksnya sholat rawatib duha. Belum sholat malam, sholat duha. Wa sama syahraha dan sholat di bulan puasa di bulannya, puasa di bulannya, belum Senin Kemis, belum yang lain-lain, belum yang lain. Farjaha, dan wanita itu menjaga kemaluannya, menjaga kemaluannya. Alhamdulillah semua jamaah, alhamdulillah semua sini MT Al-Marjan, alhamdulillah menjaga kemaluannya, alhamdulillah menjaga kemaluannya semua, sholat, puasa semua. Yang satu ini agak puasa semua. Yang satu ini agak berat. Wa ata'at ba'laha. Wa ata'at sama suaminya. Dan taat sama suaminya. Kalau 4 ini sudah didatengin, dakhalat jannah, maka dia akan masuk surga. Di mana dia akan masuk surga. Di mana surganya ibu di rumah. Ibu-ibu di sini. Surganya ibu di rumah. Makanya kalau ada suami yang bikin Anda Anda murka, marah, ya sabar. Kecuali kalau suami berbuat maksiat, Anda harus bersikap keras. Bahkan Anda mengancam cerai, jika suami mabuk. Mengapa? Jika suami mabuk, suami meninggalkan sholat, suami syirik, silakan. Suami syirik, Anda ancam, nasihatin pelan, Anda ancam terus sampai Anda keras, mempan. Kerasnya Anda di sini marah karena Allah. Kerasnya Anda di sini marah karena Allah. Bukan marah karena syahwat, marah karena syahwat di antaranya apa? Marah karena syahwat di antaranya apa? Suami buka pos, ada suami buka syahwatnya dah nggak bisa dah. Nomor syahwatnya dah nggak bisa dah. Nomor 1. Ada suami lagi pengen, ada suami apa di antaranya pengen melakukan aktivitas pekerjaan di luar, melakukan aktivitas pekerjaan di luar suami terus. Syahwat dia pengen kumpul, suami terus. Padahal mencari nafkah hukumnya juga wajib. Padahal mencari nafkah hukumnya juga wajib. Ada suami bikin kajian, ada suami bikin kajian macam-macam seperti ini. Ada macam-macam seperti ini. Ada suami yang ingin ada suami yang ingin dalam keadaan berdakwah, dia dalam keadaan berdakwah, ingin dakwah dilarang. Wah, ini lebih parah lagi. Nah, ini lebih parah lagi. Suami, apalagi suami ustaz, apalagi istri harus sadar karena dia punya kewajiban nggak boleh ilmu disembunyiin, nggak boleh ilmu disembunyiin. Subhanallah. Kita lanjutkan di sini. Rahimanallah jami'an. Termasuk dari ayat ini, di antaranya ini Anda apa? Di antaranya Anda apa? Menegakkan nahyu anil munkar juga Anda harus anil munkar juga Anda harus. Jangan sampai Anda ngingetin orang, jangan sampai Anda ngingetin orang mengamalkannya, tapi Anda sendiri nggak mengamalkannya. Semakin bertambah jelas, Kemudian dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat. Dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat. Ketika apa? Ketika tadi disampaikan sedangkan kamu melakukan sedangkan kamu sendiri padahal kamu membaca Alkitab sendiri padahal kamu membaca Alkitab berpikir maka tidaklah jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Ingat sebagai sabar dan salat sebagai penolong Anda. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salati wa inna kabiratun illa 'alal dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong Anda. Sabar dan salat sebagai penolong Anda termasuk kalau Anda jadikan sabar dan salat Anda, jadikan sabar dan salat Anda sebagai obat. Berapa banyak wanita kena kanker? Berapa banyak wanita kena kanker gara-gara nggak sabar? Berapa banyak wanita kena pembesaran atau pembesaran kelenjar tiroid masalah kelenjar tiroid gara-gara nyimpen. Berapa banyak wanita kena miom? Berapa banyak wanita kena miom? Ujung-ujungnya
marah, dan dendam. Berapa banyak di antaranya wanita kena ambeien, psikosomatik juga demikian. Psikosomatik, susah tidur, tensi naik, susah tidur, susah BAB, naik, rahim kering, susah BAB, air mata kering, tenggorokan kering, air mata kering. Semua penyakit ternyata bermula dari apa? Semua penyakit ternyata bermula dari apa? Makanya penting ketika Anda di sini, dalam keadaan apalagi wanita, dalam keadaan disebutkan lagi kawarir, disebutkan lagi kawarir, seperti gelas-gelas kaca. Psikisnya lemah, jantungnya lemah, maunya dipuji. Kalau sudah dibentak, disindir, langsung dia pecah. Nah ini apa? Di antaranya makanya wanita apa? Di antaranya makanya wanita mereka di rumah yang sholat lima waktunya juga di rumah. Sholat lima waktunya juga di rumah. Allah juga berfirman, waqarna fi buyutikum. Waqarna fi buyutikum di rumah Anda. Jangan sering kelayapan di rumah Anda. Jangan keluar karena ada hajat. Wanita keluar karena ada hajat. Lihat wanita puasa, sholat ke masjid, itu harus butuh izin, itu harus butuh izin. Apalagi urusan semata urusan dunia. Semata urusan. Jadikan sekali lagi ibu-ibu, Pak, jadikan sekali lagi banyak masalah. Anda punya banyak sekitar Anda, dari masalah sekitar Anda, misalkan masalah tetangga, komunitas, masalah muncul melalui grup, muncul melalui grup WhatsApp, muncul masalah pada diri Anda, jadikan juga sabar dan sholat. Orang ketika sabar, lihat sabar dibagi menjadi tiga. Sabar dibagi menjadi tiga. Sabar menghadapi takdir Allah. Sabar untuk tidak untuk mendatangi perintah. Anda dapat takdir buruk, Anda sabar. Anda dapat takdir buruk, Anda sabar. Anda berbuat taat kepada Allah, Anda berbuat taat kepada Allah, kepada suami, berbakti kepada kedua orang tua, mertua, kepada kedua orang tua, mertua. Dan itu surga Anda di rumah. Dan itu surga Anda di rumah. Banyak. Dan kemudian sholat. Dan kemudian sholat. Nah, kemudian Anda sabar, Anda sholat, kalau bisa ditambah, Anda sholat, kalau bisa ditambah, sering baca Al-Quran. Ya, sebagai bahan pelajaran saja, alhamdulillah, ada seorang ibu-ibu, kena kanker tiroid di Jakarta Timur, yang satunya di Jawa Tengah, yang satunya di Jawa Tengah, plus ada kanker tiroid, plus kanker. Dua-duanya karena apa? Karena yang satunya dendam sama suami, yang satunya dendam sama suami, yang satunya dendam sama orang tua. Kena kanker tiroid. Dan subhanallah tanpa operasi. Kita belum ngobrol pola makan. Kenapa? Karena kankernya pencetusnya perasaan. Karena kankernya pencetusnya perasaan, bukan makanan. Setelah diajarkan untuk meningkatkan iman kepada qada dan qadar, baiknya takdir, manisnya takdir, manisnya takdir, baik dan buruknya takdir. Kemudian diajarkan untuk memahami maknanya, membaca Al-Quran plus memahami Al-Quran plus memahami artinya. Hanya itu aja terapinya. 1 bulan setengah berjumpa lagi dengan ibu ini. Padahal kanker tiroid sebelah kanan sudah diangkat. Yang sebelah kiri diangkat. Kalau kiri diangkat kata dokter, kemungkinan bisu. Dan dia nggak pingin bisu. Ya solusinya si ibu ini berarti apa? Solusinya si ibu ini berarti apa? Baru akibat akan hilang. Kalau sebab hilang akibat hilang. Kalau sebabnya perasaan, perasaan diobati. Kalau sebabnya makanan, ya makanan diobati. Kalau sebabnya medis karena sihir, ya sihirnya diobati. Sihirnya diobati karena perasaan. Dan ini sebabnya karena subhanallah 1 bulan setengah, memperbaiki memperbaiki sambil membaca Al-Quran rutin, sambil memahami maknanya. Setelah 1 bulan setengah ketemu, setelah 1 bulan setengah ketemu, kemudian cerita, kata dokter sudah nggak perlu dioperasi lagi. Suaranya yang tadi sisa 20% sebelah kanan, setelah dioperasi sebelah kanan, sudah 100% kembali. Sekarang sudah 100% kembali. Hanya baca Al-Quran. Jadi jadikan sebagai obat. Jadikan sebagai obat. Dan mayoritas wanita penyakit yang muncul hati mereka juga lemah. Kenapa? Hati mereka juga lemah. Dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyuk.
Salat juga harus sabar, benar-benar sabar. Sabar, benar-benar sabar. Dan kemudian salatnya juga harus dan khusyuk. kemudian salatnya juga harus khusyuk. Kalau Anda salat tidak Ya. khusyuk, Kalau Anda salat, maka salat khusyuk, Anda nggak bisa menjadi penolong. maka salat Anda nggak bisa Kalau Anda menjadi salat penolong. tidak khusyuk, Kalau Anda salat salat Anda Anda nggak khusyuk, bisa mencegah salat Anda Anda dari nggak bisa perbuatan mencegah keji dan Anda munkar. dari perbuatan keji dan Allah munkar. sudah berfirman, Inna salat. Allah sudah berfirman, Inna Inna salat salata wal munkar. anil fahsya. Sesungguhnya salat itu untuk mencegah diri Anda dari perbuatan keji dan mencegah diri Anda dari perbuatan keji dan munkar. Ibu-ibu yang Kalau masya Anda, Allah, ibu-ibu yang baca masya Al-Quran, baca sholat, tapi masih lisannya tajam, lisannya tajam, suka mencela suami, mencela suami, lisannya tajam, suka lisannya ribahin tajam, suka saudarinya, ribahin saudarinya, suka mengadu domba saudaranya, suka mengadu domba saudaranya, telinganya paling hobi kalau dengar suara riba, dengar suara riba, menggunjing, otaknya, benaknya, selalu memikirkan untuk berbuat maksiat, memikirkan untuk berbuat tangannya maksiat, begitu mudahnya menggerakkan begitu gadget mudahnya untuk menggerakkan menyebarkan gadget untuk menyebarkan melihat apa yang ada di dalam melihat gadget, apa dari yang ada di dalam mandor gadget, al-khali'ah, dari mandor yang haram untuk al-khali'ah, dilihat, yang haram untuk Ketahuilah, dilihat, salat dia bisa ketahuilah, nggak diterima, salat dia bisa nggak diterima, atau diterima di sisi Allah hanya sedikit. atau diterima di sisi Allah Karena hanya hakikatnya sedikit. salat kalau Anda Karena khusyuk, hakikatnya salat kalau salat Anda Anda khusyuk, akan mencegah, salat Anda Anda akan menjadi mencegah penolong bagi Anda menjadi untuk apa? penolong Bagi Anda nggak terjatuh untuk apa? dalam perbuatan Anda nggak keji dan terjatuh munkar. dalam perbuatan keji dan munkar. Ada ibu-ibu salat, ada Sholatnya, ibu-ibu salat, Sholatnya, katakan kelihatannya, katakan mantap, kelihatannya rutin, rajin, rutin, rajin, sampai jidatnya hitam, sampai jidatnya hitam, tapi lisannya tajam, matanya tajam, matanya Wa tajam. idza batastum jabbarin, Tangannya gampang berbuat zalim, tangannya gampang nyebarin berbuat fitnah zalim. di zaman sekarang melalui Nyebarin fitnah di zaman hati-hati, sekarang hati-hati. melalui Pak koreksi sholat Anda. Pak koreksi Begitu pula sholat kalau Anda. jangan sampai ada Begitu di pula antara kalau kita jangan rajin sampai menuntut ada di ilmu, antara ikut kita kajian, rajin menuntut ilmu, ikut kajian, tapi akhlaknya akhlaknya nggak berubah. Tapi Koreksi akhlaknya nggak niatnya. berubah. Untuk apa menuntut Koreksi ilmu? niatnya. Atau Untuk mungkin apa menuntut ilmu tapi nggak beramal. Atau mungkin menuntut ilmu Menuntut tapi ilmu nggak tapi beramal. niatnya lain. Menuntut ilmu tapi niatnya Untuk lain. bodohin orang. Untuk Karena bodohin dia orang. punya dalil. Karena dia punya Maka dalil. ini niat-niat nggak benar seperti Maka ini. ini niat-niat nggak benar seperti akan ini dihisab di sisi Allah. akan dihisab di sisi Allah. Hujjatun lahum. La hujjatun alaikunna, hujjatun alaikunna, la hujjatun lakun, la hujjatun Nanti lakun. akan dihisab. Anda menuntut Nanti ilmu akan tapi nggak dihisab. beramal. Anda menuntut ilmu tapi malah nggak beramal. Menuntut ilmu tapi malah Ini nggak akan dihisab. Ini Ditanya. akan dihisab. Akan ditanyai. Pak, kemudian disebutkan dalam firman Allah Kemudian ini, yaitu disebutkan orang-orang dalam yang firman Allah meyakini ini, bahwa yaitu mereka orang-orang yang meyakini bahwa mereka dan mereka akan menemui kembali Tuhannya. kepadanya. Dan Hai mereka akan Bani kembali Israel, kepadanya. ingatlah Hai akan Bani nikmatku Israel, yang ingatlah telah aku nikmatku anugerahkan yang kepadamu, telah dan aku ingatlah pula anugerahkan bahwasanya aku telah melebihkanmu atas segala umat di zamanmu, atas segala umat di zamanmu. Kata muallif rahimallahu Kata taala, muallif rahimallahu taala, semakin bertambah jelas lagi apa yang dijelaskan dalam as-sunnah, apa yang dijelaskan dalam mengenai as-sunnah, perkataan yang banyak, mengenai terang dan perkataan jelas, yang banyak, terang bahkan dan jelas. orang awam, orang Bahkan bodoh, orang awam, orang itu ketika bodoh, membaca kitab ini, itu ketika membaca firman kitab Allah, ini, membaca membaca firman hadits Allah, Nabi, jelas membaca paham. hadits Nabi, jelas paham. orang awam, orang mayoritas awam, manusia, mayoritas orang manusia bodoh, paham. dan orang bodoh paham. Kemudian hal ini berubah menjadi sesuatu Kemudian yang hal ini paling berubah asing. menjadi sesuatu yang paling asing. Kenapa yang gampang dipahami Kenapa tapi jadi yang asing? gampang dipahami Bisa. tapi jadi asing? Kok bisa? Ilmu dan pemahaman yang benar, ilmu dan Berubah pemahaman yang menjadi benar sesuatu yang dianggap menjadi sebagai sesuatu yang bid'ah. dianggap sebagai Sesuatu yang baru. bid'ah, sesuatu yang baru. Dan kesesatan. Sekarang kesesatan. orang-orang menjalankan Sekarang sesuatu. Orang-orang menjalankan sesuatu. Katakan menjalankan sunnah. Katakan menjalankan sunnah. Contoh, ketika orang mengenakan pakaian di atas mata kaki, di atas mata kaki. padahal ini sunnah. Padahal Ada ini yang sunnah. mengatakan sunnah muakkadah, Ada yang mengatakan ada yang sunnah mengatakan muakkadah, sunnah yang artinya ada yang wajibah. mengatakan sunnah yang artinya wajibah di atas mata kaki. Kenapa? Di atas Karena mata kaki. resikonya Kenapa? karena resikonya kalau pakaian kita di atas kalau mata kaki, di pakaian kita antaranya di apa atas mata resikonya? kaki, di La antaranya apa resikonya? ilaihim. La yang Allah nggak akan melihat dia ilaihim. di padang mahsyar. Allah nggak akan melihat dia di padang mahsyar. Wala yukallimuhum. Allah nggak Wala ngajak yukallimuhum. bicara. Allah nggak ngajak bicara. Wala yuzakkihim. Wala yuzakkihim. Allah nggak membersihkan dosa dia. Allah nggak membersihkan Walahum dosa dia. adzabun alim. Walahum Dan bagi adzabun mereka alim. siksa yang pedih. Dan bagi mereka siksa Hadits yang Nabi pedih. dan firman Allah Hadits persis Nabi mengucapkan dan juga firman seperti Allah ini. Persis mengucapkan juga seperti ini. Ini misalkan sunnah. Makanya di misalkan antaranya beranggapan ini Makanya sunnah di yang antaranya artinya beranggapan wajib, ini dan sunnah yang artinya wajib, dan sunnah yang ditekankan artinya yang muakkadah, mendekati wajib. ditekankan yang mendekati wajib.
Fa ini rahmatullah, yang perlu diperhatikan. Seperti ini dianggap apa sekarang? Seperti ini dianggap apa sebagai teroris. Ciri-cirinya sebagai teroris. Ciri-cirinya dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai apa? Orang kebanjiran. Padahal ini sunnah Nabi. Padahal ini sunnah Nabi. Tapi apa di zaman sekarang yang orang di zaman sekarang memahami hadis ini, memahami hadis ini, jadi mengenakan pakaian di atas mata kaki bukan hanya ketika sholat saja. Bukan hanya ketika sholat saja. Nggak harus disyaratkan sholat saja. Nggak harus disyaratkan sholat saja. Sholat di luar sholat. Nggak harus diartikan. Nggak harus kalau menjulurkan di bawah mata kaki yang sombong di bawah mata kaki yang sombong masuk kriteria ini. Sombong nggak sombong bisa masuk kriteria. Subhanallah. Ini jelas dipahami orang awam, dipahami orang awam, tapi kenapa di zaman sekarang dianggap asing? Di zaman sekarang dianggap asing. Kenapa dianggap aneh? Kenapa dianggap aneh? Tapi dianggap aneh. Ini yang jadi dianggap aneh. Ini yang jadi masalah. Makanya Nabi berwasiat. Bada al-Islam. Wasayaudu ghariba. Islam itu muncul dalam keadaan asing. Zaman Nabi bayangkan. Dakwah sembunyi-sembunyi di Mekah. 13 tahun sembunyi-sembunyi. 13 tahun sembunyi-sembunyi. Subhanallah. Dalam keadaan asing, dalam keadaan orang menganggap itu aneh. Karena orang menganggap itu aneh, terutama terkait tauhid. Dan nanti kata Nabi SAW, Islam kembali asing di akhir zaman. Dan zaman sekarang kita sudah, bimbingan Nabi dianggap asing, dianggap asing. Kenapa? Aneh. Karena mayoritas kaum muslimin meninggalkan proses menuntut ilmu. Belajar. Yang pakai hijab, pakai nikob, dibilang ninja. Yang pakai jilbab dibilang banyak ketumbi. Nah, yang pakai jenggot dibilang kambing. Yang pakai jenggot dibilang kecerdasannya turun. Ke jenggot. Subhanallah, penghinaan kepada hadis Nabi SAW. Ya. Menghina hadis Nabi bisa masuk dalam nifak, keyakinan, dan ini mengancam keyakinan, Kalau nifak amali, Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Thalathina sahabiyan wa kulluhum yakhafuna minan nifaq." Aku mendapati 30 orang sahabat. Semuanya takut nifak. Semuanya takut nifak. Umar bin Khattab ketika Nabi wafat, dia bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman yang tahu daftarnya munafik. Munafik baru muncul di Madinah. Tokohnya siapa? Abdullah bin Salul. Ya. Wah, tokohnya dia. Kapan muncul munafik? Ketika Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena mereka takut dengan Nabi dan para sahabatnya, kekuatan Islam. Sehingga menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Jadi orang munafik di masa silam, sembunyi-sembunyi. Munafik di masa sekarang, terang-terangan. Ini bedanya. Dan kalau nifaknya i'tiqadi, bisa mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau nifaknya amali, semua. Umar bin Khattab aja takut. Ya Hudzaifah, kabarkan kepadaku jadwal, daftar munafik. Ada enggak namaku? Takut apa? Nifak amali. Tapi kalau nifaknya ini nifak i'tiqadi, ini bahaya. Seperti mengatakan tusuk konde lebih baik daripada jilbab. Lantunan kidung lebih baik daripada suara adzan. Ini nifak i'tiqadi, mengancam keimanan. Ini umat Islam harus tahu. Makanya tidak bisa sunnah dibikin guyonan. Dibikin apa? Guyonan, nggak bisa. Ya, sampai Nabi bersabda, "Rubba rajulin yatakallam bil kalimah la yulki fiha la yulki fihi balan min sakhatillah yahwi biha ila jahannam." Bisa jadi seorang lelaki mengucapkan satu ucapan, dia nggak pikir pakai otak, asal nyeplos. Ucapan ini membuat Allah marah, dia akan digeret ke jahanam. Makanya hati-hati ya. Pak, ini ucapan Syekh Ibnu Utsaimin memberikan makna bahwasanya banyak sekali umat Islam nggak tahu ajaran Islam itu sendiri di zaman kita sekarang. Bahkan dianggap aneh. Kenapa? Karena mereka banyak yang menguburkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi dikuburin. Kemudian orang yang mencoba menuntut ilmu dan menghidupkan sunnah Nabi digali kuburan ini,
dan Anda amalkan, dan Anda dianggap sebagai apa? Orang asing, orang aneh. Amalan apalagi ini? Padahal ini ajaran Nabi SAW. Dan ini sudah terjadi. Akhirnya ilmu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk ini, yang Allah berikan ujian padanya, tidak ada yang mengucapkan kecuali dianggap sebagai seorang zindik atau orang gila. Jadilah orang yang mengingkari, memusuhi, serta mengklasifikasinya sebagai sesuatu yang harus diwaspadai dan melarang darinya adalah orang yang paham lagi berilmu. Jadi ketika Anda berilmu, Anda malah apa? Dibilang orang, hati-hati, itu aliran baru. Iya apa enggak? Nah, oh itu enggak ikut acara-acara malam Jumat, ini aliran baru. Nah, oh ini subhanallah pakai hijabnya gede sendiri, paling panjang. Padahal harusnya jilbab gaul yang nyekek. Kok ini hijab panjang? Ini aliran apa lagi? Ini terjadi di zaman sekarang. Akhirnya Anda nggak disapa. Anda dituduh aliran baru. Padahal Anda yang belajar, Anda yang paham ilmu. Dan itulah tantangan di zaman kita sekarang. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, perkataan pengarang penulis, penjelasan perihal ilmu dan ulama, serta fikih dan fuqaha. Yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, bukan ilmu matematika, bukan ilmu kedokteran, ya, bukan ilmu bisnis, tapi ilmu syar'i, yaitu ilmu yang mengenai apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, berupa keterangan yang nyata dan petunjuk. Ilmu matematika nggak bisa menyelamatkan Anda dari apa? Dari sakaratul maut untuk selamat. Nggak bisa. Ilmu matematika nggak bisa ngitung. Kira-kira bisa nggak menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir? Ya, oh malaikat mungkar dan nakir kayaknya bisa dijawab kalau kita belajar ilmu IPS. Bagaimana bersosialisasi dengan malaikat mungkar dan nakir? Nggak bisa. Ilmu agama yang bisa ngajari kita semua. Ya, dengan petunjuk yang jelas. Ilmu yang di dalamnya terdapat pujian dan sanjungan adalah ilmu syar'i. Hakikatnya Anda nggak perlu menyanjung. Bu, anak ibu ranking berapa? Ya, anak ibu sekarang kuliah di mana? Anak ibu sekarang kerja di mana? Gajinya berapa sebulan? Bukan itu yang menjadi gengsi. Yang menjadi gengsi, Masya Allah, anak ibu hafal ya 30 juz mutqin ya. Masya Allah, hafal 1 juta hadis ya. Ini yang jarang zaman sekarang. Ini gengsi-gengsian di masa silam. Si fulan sudah belajar ke guru siapa saja. Muhaditsnya siapa saja. Nah, Pak sudah melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ini yang akan menjadi apa? Sesuatu yang dibanggakan. Ya, karena hakikatnya ilmu dunia tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, dari apa? Dari malakul maut. Dari malaikat mungkar dan nakir, dari padang mahsyar, melewati sirat, sampai masuk jannahnya. Ilmu syar'i yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Allah berfirman, katakanlah, "Ai wahai Muhammad, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamun, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang punya ilmu, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang enggak punya ilmu?" Jawabannya apa Ibu? Kalau Anda ditanya, apakah sama orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu? Jawabannya apa? Jawabannya enggak butuh jawaban. Karena saking jelasnya. Ini termasuk mukjizat Al-Qur'an, metodologi Al-Qur'an. Dan orang Arab paham banget. Jawabannya nggak butuh jawaban. Namanya apa? Ini istifham ingkari. Pertanyaannya nggak butuh jawaban. Karena untuk mengingkari mereka. Ya, apakah sama orang yang punya ilmu dan nggak punya ilmu? Sudah cukup diam aja kita. Karena orang pasti tahu jawabannya nggak sama. Jangankan manusia, anjing saja nggak sama. Beda antara anjing yang berilmu, artinya berilmu, anjing yang mu'allam. Anjing yang diajarin, dilatih, sama anjing yang nggak dilatih. Anjing yang berburu yang dilatih, ya,
Dia dilatih ketika menangkap buruan nggak boleh dibunuh. Cukup dicederai saja. Ketika menangkap buruan jangan dibuang di air. Khawatir dia mati di atas air jadi bangkai. Ketika melepas buruan, si pemilik anjing membaca bismillah. Ya. Kemudian menangkap, yalah bismillah, tangkap. Setelah itu anjing ini pinter, cukup dicederai. Kalau misalkan dia nangkap rusa, dicederai, kemudian kita dapat rusanya, kita sembelih dia. Tapi kalau anjingnya nggak paham, bisa dagingnya dimakan sendiri. Bisa daging ini dibawa ke air. Atau di air karena dia nggak paham. Jadinya apa? Jadi bangkai. Mati di air. Nggak tahu matinya karena apa? Ternyata jadi bangkai. Pak, ini rahimana rahmatullah jami'an. Hewan saja beda. Hewan yang punya ilmu sama hewan yang nggak punya ilmu. Apalagi manusia. Ya, anjing itu lebih dimuliakan anjing yang terlatih daripada anjing yang nggak terlatih. Pak, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan melalui lisannya Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Nah, ini. Allah kalau ingin Anda baik, Allah jadikan Anda faham dalam urusan agama. Ya. Makanya di antaranya Anda menuntut ilmu. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Namanya ketahuilah berarti apa? Ilmuilah. Ilmu tentang tauhid. Kalau kita mengucapkan syahadat tapi nggak belajar tauhid, mengucapkan syahadat, nggak tahu rukun-rukun la ilaha illallah, nggak tahu syarat la ilaha illallah, yang mana la ilaha illallah sebagai kunci bagi pintu surga, dan kunci itu butuh gerigi. Geriginya yaitu syarat-syarat la ilaha illallah untuk bisa membuka pintu tersebut. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita mengucapkan la ilaha illallah dan kita bisa terjadi dalam pembatal la ilaha illallah karena kita nggak tahu ilmunya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi terjatuh dalam kesyirikan yang syiriknya sampai mengeluarkan dari Islam. Karena ada syirik yang sampai mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya, sehingga apa? Batallah la ilaha illallah. Karena dia nggak tahu ilmunya. Nah, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Darimi, "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathu al-ilma, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir." Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, emas, dan tidak pula dirham. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, berarti telah mengambil jatah yang banyak. Yaitu mengambil apa? Warisan ilmu. Anda sebagai orang tua juga demikian. Gak perlu Anda memaksa suami Anda kerja keras untuk menyiapkan harta warisan untuk anak-anak. Anda gak dituntut. Ya, kalau nggak mampu, ya sudah nggak mampu. Yang mampu, ya itu kelebihan bagi dia. Yang nggak mampu, jangan dipaksain. Gara-gara tuntutan wanita terlalu banyak, berapa banyak suami yang jadi koruptor. Anda lihat, dari mana koruptor muncul? Dari tuntutan para istri dan anak. Ya, si istri nuntut anaknya kamarnya direnovasi. Udah. Ngambil uang negara. Si istri nuntut dibelikan mobil, ambil uang negara. Padahal suaminya nggak mampu, gajinya dia nggak seperti itu. Makanya ya bantu suami untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bantu suami untuk jadi perampok dan koruptor. Ya, para ulama berwasiat kalau Anda ingin lihat satu negeri itu baik, maka lihatlah wanita di negeri tersebut. Kalau wanitanya salehah, maka negeri ikut baik. Tapi kalau wanitanya rusak, negeri akan rusak. Kenapa? Laki-laki yang tegar seperti apapun, kalau sudah dirayu wanita, dia akan rusak. Lihat, fitnah pertama kali yang dilemparkan oleh iblis
bukan yang diganggu iblis Adam alaihissalam, tapi istrinya Adam alaihissalam. Dirayu oleh iblis. Ini berarti rayuan wanita bisa mencelakakan suami. Kedua, urusan perut. Selain urusan wanita, urusan perut. Hawa meminta dibisikkan oleh iblis buah untuk dipetik. Nah, berarti apa? Perut dan wanita inilah yang akan menggugurkan ketegaran seorang pria, laki-laki. Kemudian sudah menjadi sesuatu yang kita ketahui bahwasanya yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu syariah. Demikian kalau kita nggak punya harta banyak, minimalnya tarbiyah kita, bapak ibu, ilmu yang kita berikan kepada anak itu adalah sebaik-baik warisan. Si ibu, si bapak mewasiati, nak, hati-hati dengan fitnah wanita, nak. Kepada anak laki-laki. Kepada anak perempuan, wahai putriku, hati-hati kalau keluar rumah, tutup semua auratmu. Rendahkan suaramu. Jangan bersolek-molek. Ini lebih mahal. Pelajaran berharga. Ketika melewati zaman, si anak-anak ini jadi besar, dia ingat wasiat bapaknya terus. Jangan tertipu dengan dunia. Dunia mata. Dunia itu hanya perhiasan. Ya, ad-dunya la'ibu wa lahu. Hanya permainan. Coba Anda lihat sekarang di televisi, semuanya isinya permainan. Lomba ini, lomba itu. Ya, pekerjaan juga mainan. Kebanyakan sering ngobrol, kafe, ngopi, nonton, main game, semua permainan. Kalau kita ikut mayoritas la'ibu wa lahu, habis waktu kita. Ya, makanya dekat terus dengan orang-orang yang saleh dan salehah. Ya, akan selalu mengingatkan Anda. Hanya saja faedah terkait dengan dua hal, yaitu jika ia membantu untuk menunaikan ketaatan kepada Allah serta memenangkan agama Allah, dan manakala ia memberikan manfaat kepada para hamba Allah, yaitu memberikan kebaikan dan maslahat. Sebagai ulama, bahkan ada yang menyebutkan bahwa belajar ilmu industri itu adalah fardu kifayah, termasuk ilmu kedokteran. Fardu kifayah. Hanya saja tentu pendapat ini masih diperdebatkan. Kapan menjadi fardu? Ketika saat itu jadi minoritas. Umat Islam nggak punya dokter, maka bisa jadi wajib. Umat Islam nggak punya diantaranya ilmu industri, ahli ilmu industri, maka menjadi wajib. Sebagaimana ada dulu ada seorang sahabat yang dianjurkan untuk belajar bahasanya orang Yahudi. Untuk apa? Biar tahu makanannya mereka. Nah, kalau nggak ada sama sekali, ini bisa menjadi wajib. Bisa menjadi wajib. Bagaimanapun juga ilmu yang disebutkan, adanya pujian atasnya dan pujian kepada para penuntutnya adalah pemahaman mengenai ilmu qala Allah wa qala Rasulullah. Adapun selain ilmu itu menjadi sarana pada kebaikan, hanya sarana. Ilmu pengobatan, ya, ilmu dan lain sebagainya dari ilmu dunia itu hanya perantara, sarana. Tapi yang diwajibkan untuk kita masing-masing, laki, perempuan, adalah ilmu agama. Ilmu agama. Kemudian kita ringkas insya Allah dari pembahasan kita, lihat halaman 52. Manfaat atau keutamaan ilmu. Di antaranya yang pertama, bahwasanya Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di akhirat nanti selain diangkat di dunia. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Anda perhatikan, orang yang punya ilmu di dunia, dia lebih disegani. Dia dibutuhkan manusia. Banyak orang tanya fatwa, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Dia diangkat derajatnya. Ini di dunia. Belum lagi di padang mahsyar. Belum lagi di akhirat. Ya, orang yang berilmu, dia layaknya bintang di langit. Bintang di langit punya 3 fungsi. 1, menghiasi gelapnya malam, menghiasi langit. Ada bintang. Demikian orang yang berilmu menghiasi gelapnya dunia. Fitnah yang seperti apa? Kakhita'illahil mudlim. Seperti potongan malam. Dia sebagai bintang menghiasi Anda. Ya, ketika di kegelapan malam,
Anda hidup dalam keadaan tidak punya ilmu, Anda tanya kepada orang-orang yang punya ilmu. Ya. Kemudian fungsi yang kedua, ahlul ilm itu seperti bintang di langit. Sebagai apa? Pelempar setan. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan hiasan di langit bintang. Dengan bintang-bintang, lampu-lampu ini. Dan kami jadikan dia sebagai pelempar setan. Makanya kalau ada bintang jatuh, ya, anak Anda didedek dalam film kartun untuk angkat tangan. Ada bintang keberuntungan, saatnya berdoa. Salah. Padahal dalam Islam kalau ada bintang jatuh, setan sedang dilempar. Dan yang diajarkan kepada kita apa? Untuk kita beristiadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah. Menghinakan mereka. Bukan tambah diangkat tangan berdoa. Coba. Sejak kecil anak kita sudah apa? Dicekokin dengan akidah kufur. Belum lagi Doraemon, kantong ajaib. Ya, dikabulkan apa yang Anda inginkan. Dengan kantong ajaib, ada baling-baling bambu bisa terbang. Coba anak-anak ngayal. Nah, kemudian fungsi bintang yang ada pun fungsi bintang, kalau orang alim ini rujuman lisyayatin untuk apa? Orang alim ini untuk membantah syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, kesesatan-kesesatan yang ada di muka bumi. Dia membantah dengan qala Allah wa qala Rasulullah. Dan fungsi yang ketiga, bintang di langit untuk memberikan petunjuk orang yang tersesat. Di masa silam tidak ada GPS. Mereka kalau pingin sedang perjalanan safar di laut atau di darat, kalau pingin tahu rumahnya, misalkan melihat bintang layang-layang, misalkan rumah saya di bawah bintang layang-layang. Ketika perjalanan malam terus diikuti arah bintang. Zaman sekarang enak aja kita pakai GPS, ketahuan rumahnya di mana, ada rest area di mana, ya, bisa makan, bisa melipir di hotel, ya, kemudian bisa ketahuan jaraknya berapa menit lagi, berapa kilo lagi, warna biru, warna orange atau warna merah, macet apa enggak. Zaman dahulu enggak ada. Dan fungsi seorang alim juga demikian. Ahlul ilm memberikan jalan kepada Anda, biar Anda enggak tersesat. Ini keutamanya. Kemudian yang kedua, sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, ya, sungguh para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang banyak. Ya, sebagaimana hadis tadi, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Yang ketiga, manfaat ilmu sesuai yang masih tetap tersisa kekal setelah kematian. Sesuatu yang masih tetap kekal. Jadi Anda menuntut ilmu tidak habis. Bermanfaat bagi Anda yang sakaratul maut dimudahkan bagi Anda. Orang yang tahu la ilaha illallah, tahu tauhid, mengamalkannya, mendatangi ketaatannya, menjauhi semua larangannya, mengucapkan apa ketika disebut diperintah malakul maut, ya ayyuhar ruh, ya ayyuhar ruhut thayyibah, wahai ruh yang baik, ukhruji, keluarlah kamu. Dia keluar seperti air keluar dari ceret. Nyaman. Ya. Kemudian juga menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma dinuk, dengan mudah. Melewati siratal mustaqim dengan mudah. Di padang mahsyar dilalui dengan mudah. Ini keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Lain kalau ilmu dunia, mungkin berhenti di dunia. Kalau mungkin ilmu dunia bermanfaat untuk manusia, menjadi amal jariah, sesuai dengan niatnya. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza matal 'abdu inqata'a 'amalu illa min thalath, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yud'a lah." Ya. Jika hamba meninggal, maka terputus semua amalannya kecuali 3, amal jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mendorong seseorang untuk iri terhadap sesuatu nikmat, kecuali iri kepada 2 jenis. Pertama, iri dalam hal menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang kedua adalah orang kaya yang menjadikan kekayaannya untuk berkhidmat kepada Islam. Ini iri yang diperbolehkan.
Ya, sebagaimana sabda Nabi, la hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatih fil haqq wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada sikap iri kecuali terhadap dua golongan. Iri terhadap seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah, lalu dia memanfaatkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang dianugerahi hikmah, ilmu oleh Allah, lalu ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Ya, ini iri yang terpuji. Ya, iri yang terpuji. Kemudian kelima, ilmu merupakan cahaya yang menyinari hamba. Ya, ini seperti fungsinya bintang. Yang keenam, orang yang berilmu adalah cahaya darinya, umat manusia. Ya, Anda baca sendiri setelahnya. Ini manfaatnya. Seperti fungsi bintang. Nah, kemudian Anda lihat halaman 56, penutup dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Allah berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun." Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Lihat, para nabi sebelumnya dibilang apa? Tukang sihir, penyair, dan lain sebagainya. Sama, kalau Anda menyampaikan hadis Nabi di zaman sekarang, Anda dibilang orang gila. Anda dibilang tukang sihir. Ya, Anda dibilang aliran baru. Anda dibilang orang sesat. Ini zaman sekarang. Anda membawa bimbingan Nabi dan Anda mendapat resiko juga. Ya. Dan makanya tak luput sebagaimana dalam surat Al-Asr Anda dapati sebagai seorang muslim harus pertama apa? Berilmu. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pertama, illa alladziina aamanu. Di sini Anda wajib berilmu. Wa 'amilus shalihat, setelah berilmu wajib beramal. Setelah itu apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Kemudian Anda apa? Berdakwah. Dan yang keempat, Anda bersabar. Ini harus Anda lakukan semua. Berilmu itu harus dibekali sebelum kita berucap dan beramal, kemudian beramal, kemudian berdakwah, dan Anda bersabar. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Dan untuk pertemuan berikutnya, prinsip kelima. Ya, prinsip kelima. Ya, prinsip kelima kita akan bahas tentang musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dibimbing dari teman saya, Kodratullah hari ini saya bisa datang karena beliau kena penyakit ginjal, Ustaz. Ustaz kan tadi menjelaskan tentang obati sebab akibatnya hilang. Bismillah. Teman saya ini ada masalah dengan suaminya yang mengalami seperti KDRT sampai sekitar 6 tahun. Dia tidak disentuh oleh suaminya, Ustaz. Nah, Ketika dia sakit, ternyata dia kena penyakit ginjal kronis sampai menghabiskan cuci darah untuk 2 kali selama seminggu sampai sekarang. Dia menjalani terapi sampai 2 hari ngomong mengobati traumanya, suaminya akan untuk pisah dengan suaminya, tapi karena sekarang keadaannya sudah sakit dan dia tidak hanya saya, dia sudah ikhlas gitu, Ustaz. Dan saya mau tanyakan di sini,
bagaimana ya Ustaz untuk mengobati traumanya. Terus yang kedua, bukan kanker apa, gagal ginjal kronis yang diderita oleh teman saya ini, gimana ya Ustaz terapinya supaya mau mengingat saya sendiri juga hanya bisa support dengan doa gitu. Jazakillah khair. Ini sering banyak didapetin kasus seperti ini. Sekali lagi, kadang rumah tangga perlu dievaluasi. Ya, komunikasi juga perlu dibangun. Ya, makanya diantaranya Allah jadikan syariat talak, cerai. Karena kalau memang sudah nggak ada solusi. Tetapi di sisi itu, Nabi juga berwasiat, "Man talaba talaq min ghairi kulhu lam yara rihatal jannah." Barang siapa yang minta cerai tanpa alasan syar'i, maka dia nggak bisa mencium bau surga. Artinya, ada saatnya rumah tangga yang bermasalah itu diperbaiki. Ya, dan ada saatnya kalau memang membahayakan salah satunya atau keduanya, maka udah putus. Seandainya kan nggak ada syariat talak, seandainya kan nggak ada syariat cerai, niscaya bisa jadi bunuh-bunuhan di antara suami istri. Nah, ini semuanya tentunya ada hikmah. Kemudian pada kasus seperti ini, penanya bertanya bagaimana tentang kasus gagal ginjal. Gagal ginjal ini bisa karena kasusnya medis atau non medis. Medisnya bisa karena faktor makanan. Seperti yang lagi viral zaman sekarang, anak kecil banyak mengalami gagal ginjal, harus cuci darah karena makan minuman instan. Ini karena contoh makanan atau minuman. Ada juga gagal ginjal yang sering terjadi pada orang dewasa. Selain faktor makanan, itu faktor dari luar, ada faktor yang terbesar, faktor dari dalam, yaitu psikis, pikiran. Jadi gagal ginjal jangan difahami hanya karena makanan. Ada gagal ginjal karena stres. Ketika orang stres, di antara resiko yang didapati, darah yang sifatnya panas lembab akan menjadi panas kental. Akan menjadi panas kental. Ketika darah menjadi panas kental, maka darah ini akan jadi kotor. Ketika darah kotor pekat ini akan menyebabkan pertama, resiko sumbatan darah di tubuh dan bisa menjadi benjolan, tumor atau kanker. Kalau darah kental pekat ini terus dalam durasi yang panjang, dia akan memperberat kinerja ginjal, melemahkan fungsi ginjal dari sisi fisiknya. Ginjal melemah. Kemudian ketika dia sedih berlebihan, dendam, amarah, ketakutan berlebihan, gundah gulana dalam waktu yang panjang, maka ginjal akan menghasilkan panas yang berlebih sampai darah menjadi panas lembab, berubah menjadi panas kental, pekat, dan nyumbat. Dan api yang dibuang berlebihan dari ginjal gara-gara psikisnya dia, tak heran kalau Anda tadabburi teman Anda lihat rambutnya bakal kusam, kusut, pecah, bercabang. Rambutnya bakal banyak beruban. Anda akan dapati kulitnya mulai kering. Ada yang dapati dia telinganya berdenging, kepala kelingan, mata kabur, tangan mulai tremor, kaki lemes, bakal dia sering pipis, ya, rahimnya bakal kering, tenggorokan kering, air mata kering, bisa muncul ambeien, tensi bisa naik, asam urat naik, kolesterol naik, pencernaan lemah. Semuanya kenapa? Bermula dari sedih, berdampak kepada ginjal dan darah dan jantung. Nah, maka solusi kalau sudah terjadi seperti ini, Anda lihat fungsi ginjal menurun. Menurun bukan karena faktor makanan, menurun karena psikis. Kami juga dapati sebagiannya yang sudah kami lewati kasus 2 orang bapak-bapak cuci darah.
Padahal pola makannya disiplin banget. Ternyata apa? Tidak tahan dengan tingkah laku istrinya. Yang sebaliknya, kasus terjadi sekarang, si penanya ini bertanya, ibu-ibu ini nggak tahan dengan tingkah laku suaminya. Sampai akhirnya nggak didatengin kebutuhan biologisnya 6 tahun. Ya. Kemudian dia juga timbul perasaan. Maka faktor yang harus diperbaiki dari si ibu ini, kalau sudah gagal ginjal bukan berarti nggak bisa diperbaiki. Maka perbaiki apa? Iman dia kepada qadha dan qadar. Kemudian apa tadi? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai terapi. Kemudian berikutnya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang? Kalau hati tenang, ginjal baik, darah juga baik, saraf juga membaik, sel-sel juga membaik. Induk dari zikir adalah Al-Quran. Baca Al-Quran 2 jam sekali, 2 halaman plus artinya. Kemudian terapi berikutnya, kalau memang sudah bermasalah, kalau dia memang nggak pengen pisah dan nggak pengen minta cerai, dia pilih sabar. Sabarnya ya hakikat sabar, bukan sabar tapi kepaksa. Betul-betul sabar, plongin dada. Udah, sekarang apalagi di atas umur 40, bukan saatnya sibuk rumah tangga. Saatnya cari bekal untuk di yaumul qiyamah. Jangan urusan sibuk lagi, urusan rumah tangga. Sibuk gimana bikin kajian. Sibuk gimana baksos. Sibuk gimana cari pakaian yang bisa dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sibuk infak sedekah. Ya, sibuk kira-kira mikir gimana saya bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Bukan hanya sibuk rumah tangga, udah lepas. Usia 40 ini siap-siap Anda. Ya, jangan mikir sibuk apa? Suami istri lagi. Saatnya Anda move on dari kesedihan. Wakafkan sisa usia Anda untuk Allah. Jangan diwakafkan untuk pasangan hidup. Sibuk dengan masalah. Bukan. Wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini mindset Anda rubah. Kalau Anda punya masalah suami, 6 tahun nggak mendatangi Anda, 6 tahun menyakiti diri Anda, itu musibah bagi Anda. Pikirkan, musibah saudara kita yang di Suriah, Palestina, musibah saudara kita di Somalia, di Yaman, di Sudan. Pikir, ada yang musibahnya lebih berat, sudah nggak punya suami lagi. Pikir, sudah nggak punya harta lagi saudara kita. Jadi kalau melihat musibah, lihat yang di atas, yang lebih berat dari kita. Jangan lihat yang di bawah. Kalau lihat di bawah, nggak ada kona'ah-kona'ahnya. Akan gerundel terus. Banyak keluh kesah ke temennya, bikin status, dan lain sebagainya. Kalau urusan dunia, lihat Anda pikir, apa? Undur ila ma tahtikum, wa la tandur ila ma fawqakum. Lihat yang di bawah, jangan di atas. Kalau ngelihat dunia, lihat mobil saudara tetangga lebih mewah. Rumah lebih mewah. Ya, Masya Allah. Anda lihat yang di bawah. Lihat, ada saudara kita kerja ke sana kemari masih goes. Gak punya motor. Rumah sempit, anak banyak. Anda, kalau dilihat dari mereka, Anda akan jadi orang qanaah terus. Nah, kemudian berikutnya, ginjal yang sudah lemah, perlu dikuatkan apinya, ginjalnya, dengan tonik ginjal. Tonik ginjal bisa pakai apa? Anda minum rendaman gandum utuh. Bikin rendaman gandum utuh. Ambil 1 genggam, ambil air 750 ml, direndam semalaman, besok diminum. Walaupun Anda dibatasin air minumnya. Ya. Kemudian Anda konsumsi labu kuning untuk menguatkan ginjal yang lemah. Orang sedih itu panas. Labu kuning dan talbinah, tepung barley, itu sifatnya dingin tapi menguatkan fungsi ginjal. Tonik bagi ginjal. Tonik bagi ginjal. Terus Anda bisa tambahkan untuk meningkatkan rasa sedih juga, Anda bisa bikin bubur tonik. Labu kuning, talbinah, ditambah aswagandha, ginseng India, ditambah gula aren. Untuk meningkatkan fungsi ginjal Anda. Kemudian berikutnya, lakukan terapi gerakan apa? Untuk meningkatkan support darah ke ginjal. Dengan menghentakkan kaki, bisa Anda sambil tidur, kaki diangkat ke bawah, atas, bawah, juga untuk menguatkan ginjal Anda. Nah, untuk apa? Kalau darah disupport ke ginjal, itu obatnya ginjal.
Ya, itu obatnya ginjal. Sekali lagi, ini terapi apa? Terapi yang bisa dipegang dan nggak bisa dipegang diambil. Yang nggak bisa dipegang, banyak infak sedekah, sering baca Al-Quran sama pahami maknanya, banyak sholat malam. Ya. Kemudian yang bisa dipegang tadi, talbinah, tepung gandum untuk obat kesedihan, tepung gandum barley, ya, juga bisa pakai labu kuning. Nah, untuk orang yang gagal ginjal, jangan minum herbal-herbalan yang serbukan, karena akan memperparah kinerja ginjal. Juga jangan terlalu banyak obat kimia. Kalau Anda gagal ginjal yang karena sedih, konsen untuk mengobati kesedihan. Kadang kesedihan Anda yang berkepanjangan akan membuka jantung Anda, hati Anda, dibuka pagarnya, bentengnya, istananya dibuka. Untuk siapa? Untuk iblis dan pasukannya. Saat itu, ya, Anda dikuasai oleh iblis dan pasukannya. Sehingga dibisikin terus dengan kejelekan. Insya Allah itu nasihat ringkas saya. Mungkin cukup atau gimana? Masih ada lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita dan dunia semoga yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa ini bukan tentang bagaimana ini berbicara usianya 15 sampai 20 tahun. Alhamdulillah, Anda diamanahkan dari lembaga untuk anak-anak yang berkeluar gitu. Kalau misalnya diberi masukan untuk ke anak-anak tersebut, itu susah dipantau oleh mereka. Dan anak pernah mendengar dari salah ustaz, jika orang tidak mendapatkan hidayah itu karena pertama merokok, kedua sedang jatuh cinta, yang ketiga karena otomotif, yang keempat karena lupa. Jadi menurut ustaz, mohon masukan dan sarannya. Apakah anak mengeluarkan atau mengundurkan diri saja karena anak memang bukan mengundurkan dari seorang guru ya misalnya. Anak sebagai manusia muda ulama, bagaimana anak mengundurkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kadang ada trauma pada anak-anak yang broken home, ya. Anak-anak yang broken home, dan itu PR, dan itu termasuk ladang dakwah Anda. Ladang dakwah Anda. Broken home, anak-anak usianya juga variasi. Ada yang kadang belum mumayyiz. Dia belum punya pembeda antara baik dan buruk. Di bawah usia 7 tahun misalnya. Dia mungkin dia enjoy aja. Walaupun bapak ibunya broken home, dia enjoy aja. Dan saat itu amal jariah bagi Anda. Ya, Anda menjadikan anak Anda di golden period seperti ini, dia sebagai apa? Anak-anak yang jadi calon penghafal Al-Quran. Jadi dai, kesempatan. Kadang mereka nggak terlalu ngefek. Dan kesempatan untuk membentuk kepribadian mereka lebih besar. Dan amal jariah bagi Anda. Kemudian yang jadi masalah, anak-anak, apalagi anak perempuan. Kalau bapak ibunya broken home, dia potensi besar mengalami gangguan mental. Ya, apalagi anak perempuan condongnya kepada bapak. Ya. Yang pertama terkait broken home. Kadang broken home ada yang belum sampai cerai, tengkar terus, seperti telur di ujung tanduk, nggak harus telur ini dipecahin. Masih bisa dibangun komunikasi sampai akhirnya beres. Tapi kalau memang sudah pecah, sudah putus, nggak ada keinginan rujuk kembali, maka ini yang sering kedoliman terjadi. Apa? Si ibu kadang membawa kabur anaknya dan diputus hubungan bapak sama anak. Ini kedoliman besar. Memutus silaturahmi, kekerabatan. Kadang si ibu dendam sama anak, diputus hubungan sama sekali, nggak kasih tahu alamatnya di mana. Ya, sampai si suami chatting ke mantannya, istrinya, tanya nomor rekening, nggak dikasih, diputus nafkah. Harusnya dia bersyukur, putus
suami masih nyari, punya kewajiban, tapi si ibu ini merasa dia jaim, dia sebagai orang yang idealis, dia punya pekerjaan, dia nggak merasa nafkah dari mantan suaminya untuk menafkahi anaknya. Ini yang salah. Ya. Bahkan Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahm. Nggak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Kalau Anda putus, ya silakan, memang putus. Syariat talak, kebaikan untuk Anda. Cerai, kebaikan untuk Anda. Tapi kalau putus, jangan diputus hubungan bapak, anak, ibu, anak. Ya, ada sebagian bapak membawa kabur anaknya. Si istri sudah cerai, kemudian dibawa kabur anaknya, tambah terpuruk, gak dapat nafkah, gak dapat penggantinya, plus dia apa? Sakit. Kena tumor, kena kanker. Bayangin, dolim ini suami. Sebaliknya si istri juga demikian. Diputuskan hubungan sama anak. Hati-hati. La yadkhulul jannah. Gak akan masuk surga. Menunjukkan dosa besar. Maka Bapak Ibu kalau memang sudah broken home, Anda jangan korbankan anak Anda. Tetap datengin si Bapak, kasih jatah untuk ketemu anak-anaknya. Kalau memang anak-anak di bawah si ibu, rata-rata anak-anak di bawah 12 tahun, ya 7 tahun, condongnya ke ibu, silakan. Ketika sudah usia 12 tahun ke atas SMP, ya silakan mau dikasih bapaknya. Apalagi ketika usia kecil, saatnya anak laki-laki apa? Mengambil karakter dari bapaknya. Dan sekali lagi, ketika putus, jangan sampai anak gak diperhatiin. Si ibu punya jatah melihat anak, bapak jatah melihat anak. Kalau udah putus selesai. Kadang ada sebagian keluarga broken home, hakikatnya sudah cerai, tapi dia mempertahankan di hadapan anak-anak. Dan ini terjadi di negeri kita. Suami istri sudah gak cocok, tapi di hadapan anak-anak dia masih layaknya suami istri. Padahal gak ada cinta-cintanya, gak pernah hubungan intim. Si laki ngantor, si istri ngantor. Sebenarnya sudah bukan suami istri lagi. Si laki-laki pulang kantor, kemudian permisi, bahasanya orang nakal kata mereka, ngerum. Si istri cari pelanggan wanita, laki-laki. Si suami cari pelanggan wanita, bayaran, nginep di hotel. Kemudian dua orang ini, laki perempuan yang sudah sama-sama zina, pulang ke rumah layaknya suami istri di hadapan anak-anak. Dan ini hakikatnya broken home, tapi apa? Hanya pencitraan di hadapan anak-anak. Ini juga nggak akan berkah. Dan terjadi di negeri kita. Dan subhanallah, dan Anda yang menangani mereka broken home, dekati dengan pendekatan apa? Tentunya agama nomor 1. Tingkatkan tauhid dia. Selalu datangkan ustadz untuk penampungan rumah anak-anak yang broken home. Tetap tentunya dipisah laki perempuan. Apa? Hadirkan para ustadz. Mengajar akidah, tauhid, asma wa sifat, ya, mengajarkan tentang apa? Targhib wa tarhib, tentang kesabaran, ya, tentang cobaan, malapetaka, musibah, bencana, sampaikan terus. Kemudian ajak mereka apa? Traveling, melihat hijau-hijauan, ya, melihat orang dicintai karena Allah, kajian, refreshing, itu obat bagi mereka. Ketika hati mereka sudah terbuka menerima takdir Allah, maka saat itu obatnya. Kalau mereka dibiarin terus, akan ada saatnya mereka apa? Jadi orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar. Agamanya sudah nggak peduli lagi agama apa, dia nggak peduli lagi ini maksiat haram. Dia akan ujung-ujungnya berkata takdir Allah kejam. Ujung-ujungnya akan berkata ya dia nggak punya Allah. Nah, kenapa? Karena sudah kecewa, dia pikir, menurut dia kecewa dengan takdir. Kenapa? Nggak dibekali dengan ilmu, iman, qadha, dan qadar. Sekali lagi, terus Anda rawat mereka-mereka yang broken home, ya. Anda hadirkan ustadz-ustadz, terutama terapi hati juga, kesedihan, ya. Hibur mereka dengan apa? Cobaan yang lebih berat dari saudara-saudara kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu saja. Cukup atau ada pertanyaan? Yang bertanya tadi, ini dapat buku ini hadiah ini. Nah, mengatur keuangan keluarga. Fadhal, Abu Zain.
Sini Bu. Yang satunya untuk penanya yang satunya. Ya, penanya terakhir. Yang penanya terakhir dapat buku yang satunya sampul hijau. Nah, mari Bu. Ada apa? Yang ada kebutuhan, ada hajat, pamit duluan tidak mengapa. Pertanyaan terakhir, persilahkan. Ada pertanyaan? Mari Bu, mari. Terakhir insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi penyakit kelenjar getah bening jalan yang menyebabkan batuk berdahak, dan itu sudah sampai tahap sesak nafas. Untuk herbanya yang bisa dipergunakan untuk memberantas yang benjolan tersebut. Usianya berapa Bu? 47 tahun. Di mana? Di leher? Iya, Wah, di leher ya. Berapa benjolan yang nongol? 1 sampai gede besar. Di leher atau di belakang atau depan? Kanan apa kiri? Kanan ya. Baik, pencetusnya apa pertama? Kira-kira kalau Ibu lihat. Dari kebiasaan dia, makan dia, aktivitas dia. Tadinya awalnya salah untuk melahirkan ya, salah beda gitu ya. Nah, awalnya kan kecil. betul. Nah, berarti kemungkinan besar ada ketegangan otot dan saraf yang terjepit dan pembuluh darah juga. Berarti terapinya apa? Kendorin. Ya, dikendorin. Tentunya nggak bisa melalui kajian. Nanti insya Allah kami hanya berikan informasi terapisnya. Ya, karena banyak kasus yang ketika persalinan ada yang sampai kena isialgia, ada yang setelah persalinan kemudian nyeri punggung, ada yang setelah persalinan seperti kasus benjolan, ya. Ketika apa? Ketika ngejam, ada masalah ketika ngejam. Ada yang sampai HNP, salah posisi. Ada juga berkait juga kepada janin. Ada yang trauma pada tulang punggung janin. Ini juga masalah. Alhasil banyak yang perlu dikoreksi dari apa? Dari tulang punggung dan otot-ototnya. Nanti ambil nomor saya ke panitia, nanti saya kirim nomor terapisnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja bisa kami sampaikan. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah jadikan kita ahli tauhid. Allah jadikan kita orang-orang yang dicintai karena Allah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.